hari ini untuk memenuhi panggilan yang seharusnya tanggal 4 Januari 2021 kemarin. Namun saya berhalangan hadir bertepatan dengan kedatangan GMT dari luar kota kemarin setelah menghabiskan waktu sama Mas Gading sama papanya. Jadi untuk karena itu sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat hukum, saya datang hari ini untuk memenuhi panggilan. Netizen ataupun masyarakat banyak mempertanyakan berkaitan dengan hal tersebut, ya kenapa kok GA tidak ditahan padahal hukumannya sampai 12 tahun. Berkaitan dengan ditahan atau tidaknya seorang tersangka itu memang hak dan kewenangan penyidik. Penyidik banyak memiliki alasan, memiliki kriteria apakah seorang tersangka ini harus ditahan dan memang harus dilepas tapi wajib lapor. Berkaitan dengan alasan pihak kepolisian karena GA memiliki anak kecil, ya itu merupakan memang pertimbangan, bagian dari pertimbangan penyidik gitu loh. Bagaimana agar GA ini tidak perlu ditahan. Tapi yang pasti pertimbangan utama adalah masalah kooperatif daripada GA sendiri. Izinkan malam hari ini dengan segala kerendahan hati saya untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, partner kerja, dan semua pihak yang telah menaruh kepercayaannya kepada saya atas apa yang telah saya lakukan yang bukan menjadi sebuah contoh yang terpuji yang bisa kalian harapkan dari seorang saya, Gisela Anastasia. Dan saya berharap melalui pernyataan saya ini saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi dari yang saya kasihi, kedua orang tua saya, seluruh keluarga besar, anak saya, Vita, Mas Gading, dan seluruh keluarga besarnya, serta Vijin dan keluarga. Sah-sah aja ketika si artis tersebut, ketika dia lagi dalam tersandung masalah apapun, besar masalahnya mau besar mau kecil, ketika dia mendapatkan endorse dari produk, sah-sah aja ketika produk itu juga tidak merasa dirugikan oleh si talent tersebut atau si pelaku tersebut, nggak masalah, itu sah-sah aja, itu memang udah rezekinya dia gitu loh. Ada orang yang menata dengan baik, dia gini tidak ada masalah, nggak ada di endorse semua produk, tapi ketika ada orang bermasalah, itu sah-sah aja. Kalau saya bilang itu sah-sah aja, itu memang sudah rezekinya si talent tersebut, dan selagi si produk itu tidak bermasalah juga dengan si kelakuan artis tersebut. Treatment ya dia bagaimana dia merawat karirnya setelah kasus ini gitu loh. Apakah misalnya gini, apakah dia tampil lebih terbuka atau lebih tertutup? Biasanya pasti akan lebih tertutup. Bisa men-treatment dirinya tampil lebih bagus lagi, mungkin bisa, masyarakat masih bisa terima kok gitu loh. Biasanya artis itu memang punya jam terbang tersendiri ya, yang memang mereka sudah ditempa dan terlatih untuk mengesampingkan masalah pribadi, lalu kemudian lebih mendahulukan kepentingan yang memang harus dilakukan, antara lain misalnya karena ada kontrak, kemudian ada kesepakatan, kemudian juga mungkin yang juga harus kita pertimbangkan adalah bahwa ada kebutuhan ekonomi dan mungkin memang harus melakukan
berbagai hal-hal yang memang harus dilakukan itu untuk kelangsungan hidup dan kelangsungan karir. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.